Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga hari ini kita semua dikaruniai kesehatan olehnya. Dengan Niken Tanto Sudarmono mengucapkan terima kasih sudah mendengarkan YouTube saya. Kali ini saya akan membahas mengenai oksalat dan siapa saja yang bisa mengkonsumsi makanan high oksalat dan siapa saja yang disarankan tidak mengkonsumsi makanan high oksalat ini. Oksalat itu banyak ditemukan terutama di zat hijau daun, lalu juga di biji-bijian dan juga kacang-kacangan. Nah, sebetulnya oksalat dapat dengan mudah dikeluarkan oleh tubuh setelah diikat dengan mineral yang berupa zat besi dan juga kalsium, dapat dikeluarkan melalui tinja ataupun melalui urin. Jadi sebetulnya bagi yang tubuhnya tidak kekurangan kalsium dan zat besi, dengan mudah oksalat ini akan langsung dikeluarkan lagi. Tapi sayangnya bagi teman-teman yang sudah memiliki leaky gut, yaitu di mana lapisan ususnya sudah rusak, maka oksalat ini akan masuk ke pembuluh darah. Lalu setelah dia masuk ke pembuluh darah ini, dia akan mampir di sana-sini. Jadi akibatnya akan mulai terasa seperti biasanya yang akibat sampingan dari tumpukan oksalat ini adalah thyroid disease, frequent urination, jadi pipis yang berlebih, lalu depresi, juga sendi-sendi sakit, leaky gut, kesakitan di dalam tubuh, lalu batu ginjal. Jadi bagian sering-sering merasakan kok saya bolak-balik batu ginjal ya. Nah, ini coba perhatikan apakah asupannya ada makanan-makanan high oksalat ini. Juga rasa terbakar pada saat pipis dan juga rasa terbakar pada saat buang air besar. Nah, ini semua adalah contoh tanda-tanda kalau sebetulnya kita sensitif tubuhnya terhadap oksalat dan tidak bisa mengkonsumsi oksalat-oksalat ini. Nah, bagi teman-teman yang merasa saya sehat-sehat saja kok, saya nggak mau deh hindari oksalat, orang saya suka kok makanan-makanannya. Ini di sini saya berikan contoh-contoh yang tinggi oksalat dan contoh-contoh yang rendah oksalat. Tapi hati-hati untuk teman-teman yang ada autoimun disease atau ada penyakit autoimun di mana kita menghindari makanan penyebab inflamasi, kopi, dairy, ini sama sekali tidak disarankan, dan juga peppers. Jadi sebaiknya hindari ketiga ini walaupun dia termasuk ke dalam low oksalat food. Nah, apa sih yang terjadi jika oksalat terlalu tinggi di dalam tubuh kita? Ini akan merusak sel tubuh kita, jadi akan mengakibatkan oksidatif sehingga terjadi penipisan glutathione. Seperti kita ketahui, glutathione adalah master antioksidan dan juga menyebabkan inflamasi atau peradangan. Nah, selain itu juga dapat selain yang biasa seperti batu ginjal, juga dapat berhubungan dengan penyakit autoimun, disfungsi mitokondria. Mitokondria adalah sumber dari sel tubuh kita, jadi akan terjadi disfungsi sehingga sel-sel kita tidak berfungsi dengan baik. Lalu ketidakseimbangan mineral, jaringan ikat kita akan terganggu, dan usus kita akan semakin rusak. Jadi jangan tunggu sampai sudah merusak ini, sebaiknya kita mulai hindari oksalat-oksalat ini, terutama untuk teman-teman yang memang sudah memiliki leaky gut. Harap diingat, leaky gut ini sangat berhubungan erat dengan autoimun. Jadi bagi siapapun yang memiliki autoimun atau autoimun spektrum, itu sudah pasti ada leaky gut. Jadi sebaiknya hindari saja. Lalu di sini juga saya akan memberikan suatu gambar apa saja sih yang menyebabkan oksalat ini jika terlalu tinggi kita konsumsi. Yang terjadi adalah anxiety, lalu kaki rasanya seperti terbakar, lalu kelelahan dan kesulitan tidur. Jadi kalau bagi teman-teman yang merasa sulit tidur, coba cek ada kandungan high oksalat tidak dalam asupannya.
Cara mengurangi oksalat di dalam makanan-makanan yang tadi high oksalat adalah dengan cara merebus dan mengukus. Jadi jangan malah makan mentah, karena itu akan mengakibatkan penumpukan oksalat di dalam tubuh kita. Tapi seperti yang saya bilang juga, hati-hati. Setiap kita mengurangi satu asupan di dalam tubuh kita, biasanya akan terjadi dampak sampingan. Seperti misalnya yang disebut dengan oksalat dumping. Oksalat dumping ini adalah pada saat kita mengurangi oksalat, lalu tubuh kita akan kaget. Tubuh kita merasa kekurangan, akibatnya ada yang disebut oksalat dumping. Jadi banyak beberapa orang yang mengusulkan jika kita mau mengurangi oksalat, kurangilah secara bertahap. Nah, gejala oksalat dumping itu bisa mencakup seperti jamur dalam tubuh kita mulai banyak, lalu nyeri saat buang air besar, juga ras atau ruam atau gatal-gatal, lalu nyeri saat buang air kecil, lalu mudah tersinggung dan murung. Nah, ini ada beberapa gambar yang saya bagikan di sini di saat saya lagi oksalat dumping. Karena saya memilih jalan langsung instan dikurangi. Nah, tangan saya menjadi seperti ini, walaupun sekarang sudah membaik, sudah sama sekali tidak ada bekasnya. Tapi saya teruskan, saya bukan menganggap ini adalah sesuatu yang berbahaya. Ini adalah proses sehat saya, di mana disebut dengan oksalat dumping. Lalu juga muka saya, jadi muka saya juga terlihat ini adalah oksalat dumping. Jadi biasanya oksalat dumping ini langsung terlihat di kulit. Langkah pertama untuk membuang oksalat adalah dengan air minum. Seperti yang sering kita bahas, minum itu adalah 3 sampai 3,4 liter per hari. Lalu bagaimana, apakah kita boleh langsung minum banyak? Jangan juga, karena ginjal kita ada keterbatasan. Ginjal kita hanya bisa mengolah air yang masuk itu adalah sebanyak 0,8 liter sampai 1 liter per jam. Jadi dibagi-bagi minumnya agar ginjal kita juga tidak terbebani. Yang kedua adalah dengan lemon. Jika oksalatnya sangat menumpuk, air minum kita ditambahkan dengan lemon, itu bisa membantu sekali ya mengelarutkan oksalat kita. Yang terakhir adalah dengan apple cider vinegar. Tapi sangat hati-hati untuk para wanita, karena ini dapat menyebabkan osteoporosis. Jadi kalau yang tidak pernah olahraga beban, saya tidak menyarankan menggunakan ini karena ini dapat menyebabkan keroposan tulang. Ya, oke. Jadi sekarang kita mulai cek apakah sendi-sendi kita ada sakit, apakah sama ini kita mengkonsumsi high oksalat. Karena saya sendiri baru merasakan efeknya itu sekitar 10 tahun setelah saya berhenti mengkonsumsi oksalat. Ternyata penumpukan itu masih ada juga. Jadi saya juga saat ini masih berjuang untuk membuang oksalat-oksalat dalam tubuh saya. Nah, yuk kita mulai buang oksalat dalam tubuh kita. Kita mulai pahami apa saja oksalat yang kita boleh konsumsi dan tidak boleh konsumsi. Sehat selalu. Terima kasih sudah mendengarkan YouTube saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.